Salam, Tuhan Yesus sudah mendatang. Firman Tuhan pada hari ini, Senin, tanggal 16 Maret 2026, yang sama dalam firman Tuhan 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada. Ayat yang ke-28, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Ya. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta Yesus Kristus, firman Tuhan menjumpai kita semua. Ya. Khususnya di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama. Di hari ini Senin tanggal 16 Maret 2026. Ayat yang pertama, tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Jadi pada zaman akhir ini ya, kita sudah ada Roh Kudus pada waktu kita dibaptis. Ya. Jadi jangan sia-siakan Roh Kudus itu supaya dia membimbing kita ke arah yang benar. Ya. Di dunia ini. Ya Bapak saudara-saudara, ya. Ayat yang kedua, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Jadi masa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali makin dekat. Ya. Ada tanda-tanda peperangan. Ya. Sekarang lagi memanas. Israel Amerika bergabung menghantam Iran. Resim Iran. Ya. Pemimpin tertinggi Ayatullah Ali Khamenei sudah tewas. Anaknya yang kedua nomor 2 juga terluka. Dia mau jadi pemimpin di sana rencananya. Tidak tahu nasibnya hari ini bagaimana. Jadi kalau kita melawan kuasa Tuhan, kita mati sia-sia. Ya, apalagi melawan firman Tuhan. 13 ayat 13. Ya, meremehkan firman Tuhan binasa itu. Karena firman Tuhan adalah perkataan Allah. Ya, makanya Kejadian 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Yohanes 1 ayat yang pertama, pada mulanya Allah adalah firman. Ya, firman telah menjadi manusia. Ya. Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali tidak ada yang tahu. Ya. Seperti pencuri pada malam. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua. Makanya kita hidup di dunia hanya bersifat sementara. Mati ini mau kemana? Surga atau ke neraka? 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah senantiasa. Jadi kita wajib bersukacita kepada Tuhan senantiasa, hari lepas hari. Ya, Bapak Saudara. Dan bersyukur, berdoa. Karena doa penuh kuasa, firman Tuhan juga penuh kuasa, lagu-lagu rohani juga penuh kuasa. Satu paket itu, Saudara. 1 Tesalonika 5 ayat 13, tetaplah berdoa. Jadi kita harus tetap berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kesehatan kita, pekerjaan kita, tempat tinggal, kita tetap berdoa. Matius 6 ayat 6, tutuplah pintu, masuklah kamarmu, berdoa. Hanya Bapamu yang di surga yang tahu. Ya. 1 Tesalonika 5 ayat ke-18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus sebagai Tuhan. Jadi kita harus mengucap syukur. Ya, tertulis juga di Efesus 5 ayat 20, ucaplah syukur senantiasa kepada Bapa kita di surga, Tuhan Yesus. Ya. Selagi kita masih hidup di dunia. Ya. Kemudian 1 Tesalonika 5 ayat 19, janganlah padam roh. Jadi roh kita hidup kalau kita baca firman Tuhan. Iman kita hidup. Saya sangat bersyukur baca Alkitab pujian sampai langsung. Ya. Dan saya sudah sampai di perjanjian baru. Tidak lama lagi sudah sampai di Wahyu. Coba. Itu karena kasih dan kemurahan Tuhan kepada hamba.
dipimpin oleh Roh Tuhan. Roma 8 ayat 14. Kita anak Allah dipimpin Roh. Ya. Jadi enak hidup ini. Susah jadi senang. Ya, kalau kita memberitakan firman Tuhan, kalau ada yang membenci kita usah takut. Karena dahulu juga Tuhan Yesus dibenci oleh ahli-ahli Taurat. Hanya karena memberitakan kerajaan Allah. Ikuti aja ayat itu, selesai. 1 Tesalonika 5 ayat yang kedua, jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Jadi kita harus menjauh dari jenis kejahatan. Roh tipu daya iblis, ya. Sembah ilah-ilah lain, batu kayu, patung, jauhi semua. Kita hanya sembah Tuhan yang Esa, Allah yang Esa, Tuhan Yesus Kristus. Ya, kalau kita baca di Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain selain Tuhan Yesus. Jadi hanya Tuhan Yesus lah yang kita sembah. Ya, di bawah kolong langit ini. Ayat ke-24, Ia yang memanggil kamu adalah setia, Ia juga yang menggenap. Jadi Tuhan memanggil kita karena Dia setia. Tuhan juga yang menggenapi. Dia menjaga kita, melindungi kita. Kita sakit, sembuh. Ya. Karena Dia menjaga kita di akhir zaman ini. Ya. Kalau Dia memanggil kita untuk melayani Tuhan, ya. Baik di dalam gereja maupun di luar gereja, itu kita harus bersyukur. Kalau kita dipilih Tuhan, dipakai Tuhan, jangan sampai lalai. Ada Roh Kudus di hati kita. Dia menuntun dan membimbing kita. Ya, iblis tidak mau kita maju di dalam Tuhan. Iblis maunya kita ikuti dia. Hanya kita mati sia-sia. Ya, dan lain sebagainya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-28. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Jadi Tuhan Yesus menyertai kita. Karena kita dicipta oleh, dikasih nafas, makanya kita hidup sama sekali. Tercipta dari debu tanah, ya, dari tanah liat. Ya, jadi kita harus menyadari semua itu, dimanapun kita berada. Ya. Dan saya ingin lebih lengkap lagi membaca firman Tuhan pada hari ini, Senin tanggal 16 Maret 2026, di 1 Tesalonika 5 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-28. Tetapi tentang zaman dan masa saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepadamu. Ayat yang ke-8, kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kamu. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.